welcome back to my channel Sahabat Web. Oke, di edisi kali ini kita tutorial tentang persiapan benih pepaya sebelum tanam ya. Jadi yang pertama yaitu kita siapkan benih pepaya yang hermafrodit ya, untuk menciptakan buah pepaya yang kualitasnya super dan mutunya terjaga serta diminati banyak konsumen ya. Oke, sebetulnya untuk penanaman pepaya itu 1 bulan ya, sebetulnya tergantung selera ya. Di 1 bulan itu sudah bisa tanam, tapi kalau trik Sahabat Web sendiri yaitu ketika dia sudah tumbuh subur kita streskan lagi, karena sistem saya yaitu 2 bulan setelah tanam ataupun 1,5 bulan. Ini untuk 1 bulannya seperti ini ya, dia masih bisa dilihat nih, ataupun 1 bulan ataupun di bawah 1 bulan biasanya bibit masih hijau ya, masih hijau belum putih. Jadi untuk nanti kita tunggu 2 minggu lagi, kita supaya tidak terlalu stres, kita tambahkan suplemen untuk dia supaya tahan. Jadi tujuannya yang pertama untuk menciptakan bibit supaya nanti ketika tanam yaitu tidak cepat tinggi lalu berbuah lebat ya, itu tujuan utamanya. Jadi sebelumnya sahabatnya menggunakan trik seperti ini. Untuk bahannya sendiri ini ada, saya gunakan NPK Yaruniknya untuk ukuran air segini ya, sekitar kurang lebih ini 20 liter ya. Untuk Yara uniknya sekitar setengah kaleng. Lalu kita tambahkan ini ya, kita tambahkan KNO3 nya sekitar 3 sendok. Jadi Sahabat Web sendiri dari dulu sampai sekarang ya, penanaman benih pepaya ini ketika dia sudah menjadi putih ataupun dia sudah benar-benar rontok ya, mungkin bisa dibilang benih pepayanya tidak maksimal lah, tidak diminati oleh para penanam pepaya California maupun buat para konsumen yang tidak menyukai benih ya, lalu dia membeli benih mungkin tidak diminati. Tapi itulah trik Sahabat Web ya, kita kalah di awal tapi hasilnya maksimal, kita menang di akhir. Oke, setelah diaduk rata, biarkan, lalu kita rendam ya si benih ini sampai gelembungnya sudah tidak gelembung lagi, sampai dia airnya meresap semua. Oke, lalu kita tuang seperti ini. Ini udah 1 bulan ya, nanti ketika 1,5 bulan ataupun 2 bulan baru kita tanam ya. Bisa dilihat ya contohnya nih, ini 2 minggu lagi sudah bisa kita tanam, dia sudah putih nih. Kalau sudah putih gini identik dengan dia tidak cepat tinggi walaupun di tempat tertutup ya, tidak ada dinding penghalang ini ya. Walaupun ada dinding penghalang sinar fotosintesis, sinar ultraviolet ya, atau sinar matahari, itu dia tidak cepat tinggi. Oke, ini sekitar 2 minggu lagi sudah siap saya tanam. Kalau masalah penanaman bibit tergantung selera ya. Tergantung selera. Ketika dia subur, mungkin kebanyakan nanam ketika sudah subur ya, sudah lewat dari 30 cm itu udah siap tanam. Ini sudah ada yang sebulan lebih juga, nih sudah putih ya, pendek deh ya. Usahakan pada saat penyemaian kita di tempat terbuka ya, artinya dia tidak terkena matahari dan terkena air hujan langsung kalau bisa, karena di situ juga kita menentukan bibit mana yang kuat terhadap cuaca baik panas maupun hujan, seperti itu. Jadi biarkan saja di tempat panas ataupun terkena air hujan.
Untuk bibit usahakan ketika proses perendaman ya, untuk perkecambahan itu sudah ada tutorial sebelumnya ya. Kita pilih dulu buah hermaproditnya, bakal calon bibit hermaprodit. Jadi tidak ada lagi yang namanya nanti ketika ditahan itu buah bulat. Setidaknya meminimalisir. Lalu setelah itu pakai trik ini ya, seperti ini. Jadi satu setengah bulan ataupun 2 bulan kita baru tanam pindah lahan. Ciptakan ya tanah yang sehat untuk menciptakan kualitas tanaman yang sehat. Karena sejatinya ketika kita ingin berhasil itu banyak sebuah proses ya, banyak sebuah proses perjalanan, rintangan, ujian, itu sudah pasti. Tinggal tergantung kitanya ya, sanggup untuk terus melangkah atau kita berhenti untuk menjadi pecundang, ataupun berhenti untuk sampai di sini saja ya. Jadi kalau menurut sahabat web ada kegagalan ya, ada kesuksesan tanpa kegagalan. Ada senyuman indah tanpa perjuangan. Bisa dilihat ya nih, bisa dibilang bibitnya stres, memang stres. Mungkin kalau orang sudah memilih lebih yang bagus ya, yang segar-segar seperti ini dibanding seperti ini. Karena memang di satu sisi juga medianya memang kecil ya. Memang sengaja sahabat ketika akar sudah banyak, nutrisi tidak ada, itu akan terjadi stres. Daun habis ya, daun habis. Ini nanti setelah 1,5 bulan, 2 bulan kita tanam. Bisa dilihat ya di tutorial sebelumnya pertumbuhannya gimana. Ketika semua unsurnya terpenuhi baik dari kompos, kimia dan semi organiknya dan organiknya. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan istiqomah, terus bereksperimen, terus kita gali, semangat juang tanpa henti. Sahabat web.